Anda kembali bersama saya Jasmine Rahmadi yang saat ini masih berbincang dengan Wamen SDM Bapak Yulio Tanjung. Sudah saya sebutkan nih di segmen sebelumnya, ini mengenai pemberantasan tambang ilegal. Apa langkah yang sudah diambil oleh Kementerian SDM tahun ini untuk menerapkan hal tersebut agar lebih efektif, Pak? Untuk kegiatan tambang ilegal itu kan pada umumnya itu ada di dua bagian. Bagian yang pertama itu adalah yang di minyak dan gas, ya kemudian yang kedua itu adalah di mineral batu bara. Jadi untuk minyak dan gas, sebagaimana tadi saya juga sudah sampaikan, ini merupakan bagian dari kita ekonomi kerakyatan. Jadi masyarakat sudah melakukan pengelolaan sumur, tetapi sifatnya ilegal. Bagaimana kegiatan tersebut itu bisa dilegalkan, itu justru kita sudah melakukan pendataan. Ada total 45.000 sumur-sumur yang diusahakan oleh masyarakat. Ini lokasinya yang berdasarkan pendataan kita ada di Aceh, ada di Sumatera Utara, ya kemudian itu ada di Jambi, ada Sumatera Selatan, ada di Jawa Tengah, ada di Kalimantan dan juga ini beberapa ada di Papua juga. Di berbagai pulau seluruh Indonesia ya Pak? Ya, di berbagai pulau. Jadi dengan kita buatkan penataan, bagaimana mewadahi ini kegiatan-kegiatan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Ya berarti masyarakat itu harus ada wadahnya, apakah itu melalui koperasi itu atau melalui BUMD, bagaimana mereka juga melakukan pembinaan kepada masyarakat. Ya karena kan kegiatan itu ada di daerah. Jadi untuk yang sudah terdata nanti disampaikan ke Kementerian SDM. Kita verifikasi bersama SKK Migas, jadi kita validasi lagi dengan perusahaan K3S yang ada di wilayah kerjanya. Nanti terhadap sumur masyarakat ini, ya kita akan standarkan teknologinya. Jadi teknologinya kita standarkan, ya kemudian tata kelola untuk pertambangan yang baik itu harus diterapkan, mitigasi risikonya itu juga harus kita siapkan. Jadi sehingga masyarakat itu bisa berusaha dengan tenang. Kita memberikan waktu 4 tahun kepada berbagai lembaga untuk melakukan pembinaan. Jadi di Kementerian SDM yang terkait dengan tata kelola pertambangan minyaknya kita lakukan pembinaan selama 4 tahun. Jadi harapannya dengan adanya pembinaan ini justru standar pertambangan yang baik di bidang minyak ini, minyak bumi itu bisa terlaksana. Kemudian ada kegiatan ilegal juga di mineral dan batu bara. Ini kita juga sudah membuat pengaturan mulai dari undang-undang, ini ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2025, kemudian itu ada PP 39 tahun 2025, dan implementasinya peraturan pelaksananya adalah di dalam Peraturan Menteri Nomor 18 tahun 2025. Jadi kita untuk tambang ini bagi tambang ilegal tadi, pemerintah daerah melakukan pendataan terlebih dulu. Jadi di masing-masing provinsi berapa jumlah pertambangan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat, hampir sama juga dengan sumur masyarakat tadi. Ya kemudian ini kita tetapkan wilayah pertambangan rakyat. Untuk wilayah pertambangan rakyat ini nanti juga kita akan melihat ini berapa luas wilayah di dalam Peraturan Menteri SDM nomor 18 yang saya sebutkan tadi. Itu justru ini satu blok kegiatan itu kita tetapkan 100 hektar. Jadi kalau ini perorangan yang melakukan kegiatan, berarti ini bisa diberikan untuk luasan 5 hektar izin usaha pertambangan rakyatnya. Kalau dalam bentuk koperasi itu bisa diberikan untuk luasan 10 hektar. Artinya sangat penting untuk tata kelola ini juga memberikan rasa aman, kepastian kepada masyarakat sekitar, begitu ya Pak? Baik. Lalu hal lainnya juga ini yang cukup menarik adalah PNBP Pak, yang cukup disorot untuk Kementerian SDM ya, penerimaan negara bukan pajak. Subsektor apa saja sih Pak yang saat ini berkontribusi terbesar terhadap ESDM untuk PNBP ini sendiri? Jadi kalau kita lihat dari sisi penerimaan PNBP, penerimaan negara bukan pajak, ini tahun 2025 ini kita ditargetkan untuk penerimaan 254 triliun. Ini adalah kementerian lembaga
ini tidak ada diberikan target yang sebesar ini. Jadi ya kita juga ini akan memberikan kontribusi terhadap Ini yang terbesar berarti ini ya Pak? terbesar. Kemudian kalau kita lihat capaian sampai dengan November 2025 ini sudah tercapai 210 triliun itu atau sekitar 83%. Sudah 80% Jadi lebih. 83%. Jadi kita harapkan sampai dengan Desember target 254 triliun ini bisa tercapai. Kemudian apa saja subsektor yang memberikan kontribusi terhadap PNBP di Kementerian SDM. Yang pertama itu adalah PNBP sektor migas. Jadi capaiannya sekitar 85 triliun. Ya kemudian di sektor minerba itu justru capaiannya lebih besar dan juga porsinya lebih besar sekitar 114 triliun. Ya kemudian ada panas bumi 1,7 triliun dan juga PNBP lainnya sekitar 9 triliun. Jadi ini angkanya cukup signifikan untuk ya, Pak. memberikan kontribusi pembiayaan APBN. Nah, untuk tahun ini sendiri sudah lebih dari 80% ya, 83% Bapak sebutkan tadi. Lalu untuk tahun depan Pak, kira-kira gimana targetnya? Apakah lebih besar lagi atau seperti apa? Jadi untuk tahun depan 2026 ini sudah ditetapkan ini menjadi lebih besar. Lebih besar lagi. Kita juga akan berusaha untuk mencapai target yang ditetapkan. Tadi yang terkait dengan produksi minyak, ini kita target 605, itu alhamdulillah kita bisa pencapaian itu lebih dari 5.000 barel itu per hari. Ya kemudian PNBP itu juga sama. Ya kemudian dalam rangka ini kegiatan-kegiatan lain ya termasuk penyediaan energi bagi masyarakat itu justru ini kita apapun yang ditargetkan ke Kementerian SDM dengan semangat dan kerja keras itu kita akan usahakan. Dengan semangat dan kerja keras. Pak Yuliot, pekan lalu kan juga baru melakukan tinjauan ya Pak ke kilang minyak yang berlokasi di Balikpapan dan nanti diresmikan juga di bulan Desember begitu ya Pak ya. Lalu apa saja sih Pak manfaat yang nanti akan dirasakan oleh masyarakat melalui kilang minyak di Balikpapan ini? Jadi untuk kilang minyak Balikpapan ini agak tertunda itu pelaksanaan kegiatannya. Jadi selama 1 tahun ini kita mendorong bagaimana percepatan penyelesaian kilang minyak Balikpapan ini. Jadi ini kita melakukan monitor secara apa kendala-kendala ya kemudian itu apa yang harus difasilitasi oleh Kementerian SDM, bagaimana koordinasi dengan kementerian lembaga itu juga kita lakukan sehingga seluruh fasilitas itu bisa selesai terbangun. Kemudian dari sisi pelaksanaan kegiatan, ini kan juga ini investasi besar. Ini sekitar 7,4 miliar US dollar atau sekitar 123 triliun ini nilai investasinya. Sangat besar ya Pak. Jadi ini ada upgrade teknologi yang dilakukan di kilang minyak Balikpapan. Kemudian itu juga ada penambahan kapasitas yang tadinya kapasitasnya adalah 260.000 barel per hari itu menjadi 360.000 barel per hari atau ini ada peningkatan sekitar 100.000 barel per hari. Dari ini dampaknya itu adalah yang tadinya kita impor kebutuhan minyak di dalam negeri itu baik solar kita masih ada sebagian impor, kemudian untuk bensin kita juga impor, aftur kita impor. Dengan beroperasinya kilang minyak Balikpapan itu justru kita akan swasembada. Jadi swasembada kita tidak perlu impor lagi untuk solar, kita tidak perlu impor lagi untuk aftur. Jadi ini akan bisa disediakan dari kilang dalam negeri. Kalaupun itu ada kebutuhan, ya ini justru mana yang ini kita usahakan secara bertahap ke depan. Apakah itu melalui pembangunan kilang baru atau ini kita juga akan upgrade teknologi yang ada dan juga kapasitas untuk kilang-kilang yang ada di dalam negeri. Jadi harapannya kira-kira seperti itu. Ke depan ini kita juga melihat dari sisi pelaksanaan kegiatan ini yang tadinya ini ada residu yang dihasilkan itu justru ini kita olah lebih lanjut itu akan menjadi bahan baku industri. Jadi ada proses nilai tambah juga ada hilirisasi. Jadi ini akan terintegrasi seperti ada nafta, ya kemudian ada propilen. Ini bisa digunakan untuk bahan baku dalam negeri. Jadi rantai pasok hilirisasi
dari sektor energi dan juga untuk industri petrokimia itu bisa berjalan dengan adanya kegiatan operasi dari kilang minyak dari Balikpapan. Sekali lagi ini juga sesuai dengan visinya Presiden Prabowo ya Pak, yaitu hilirisasi dan juga swasembada energi. Iya, ketahanan energi. Betul. Kan kita ketahui bahwa Pak Menteri ini sangat pro rakyat begitu ya, dan juga menjunjung tinggi keadilan sosial. Lalu kebijakan apa saja Pak yang diterapkan oleh Kementerian SDM dalam sektor minerba yang sesuai dengan hal tersebut dan juga tentunya ini pro rakyat dan menjunjung keadilan sosial Pak? Jadi di sektor minerba ini kan ada prioritas-prioritas yang kita berikan kepada masyarakat, terutama di sekitar wilayah tambang. Jadi selama ini mereka kalau mau mendapatkan konsesi ini kan harus ikut tender lelang. Jadi dalam proses tender lelang itu biasanya kan ini mana yang melakukan penawaran lebih baik, ya kemudian itu ada permodalan yang lebih baik, itu kan biasanya mereka yang mendapatkan ini konsesi yang ditawarkan melalui lelang. Untuk ini ada kebijakan yang sudah ini ada pemberian IUP secara prioritas. Jadi izin usaha pertambangan secara prioritas. Jadi untuk IUP secara prioritas ini diberikan kepada ini usaha kecil menengah yang ada di sekitar wilayah potensi tambang. Kemudian itu ada koperasi, ya kemudian ada organisasi kemasyarakatan. Ya termasuk dalam rangka hilirisasi ya kita berikan IUP secara prioritas. Jadi dengan adanya afirmasi kebijakan bagaimana pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi tambang, ya kita mengharapkan ini masyarakat itu justru mereka bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di sekitar wilayah mereka bermukim. Jadi dari sini kalau untuk koperasi masyarakat yang ada di daerah di sekitar wilayah kegiatan pertambangan itu justru kita berikan afirmasi mereka bisa mendapatkan IUP secara prioritas dengan luasan sekitar 2.500 hektar ya per izin usaha pertambangan. Kemudian siapa off-takernya? Ini kita mendorong industri-industri hilirisasi. Jadi masyarakat mendapatkan kesempatan, ya kemudian dari perusahaan yang melakukan pengolahan, mereka mendapatkan suplai bahan baku. Jadi ini ada simbiosis yang dilakukan antara masyarakat yang kita berikan secara prioritas dan juga dengan industri yang ada. Untuk organisasi kemasyarakatan itu juga sama. Ini kan mereka juga melakukan pembinaan keumatan kepada masyarakat. Itu justru kita berikan kesempatan mereka mengelola kegiatan usaha pertambangan secara prioritas. Yang kita persyaratkan adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menjalankan fungsi ekonomi. Jadi dengan ini kan ada kegiatan yang mereka lakukan, sekaligus itu kan juga ada kegiatan ekonomi yang mereka lakukan, kemudian ada penyerapan tenaga kerja juga. Di samping itu juga ada diversifikasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan. Harapannya itu adalah dalam rangka penguatan tata kelola perekonomian yang lebih pro rakyat. Yang lebih pro rakyat. Baik, terima kasih. Menarik sekali Pak Yulio tadi. Salah satu poin menarik yang saya tangkap ini adalah mengenai pemberantasan tambang ilegal yang tentunya juga harus memberikan rasa aman dan kepastian pada masyarakat sekitar ya Pak, agar manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat. Demikian pemirsa perbincangan saya dengan Wamen SDM Bapak Yulio Tanjung, dan saya Jasmine Rahmadi pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa pemirsa.